Indonesia. Di sini aku akan menjelaskan tentang VLAN dan trunking. Apa sih VLAN itu? VLAN itu adalah tingkatan dari Local Area Network. Nah, misalkan di sini aku kasih contoh ada satu ruangan. Nah, misalnya ruangan ini kita akan bagi menjadi divisi-divisi. Kayak misalnya ini menjadi 3 divisi. Dan di sini kita kasih contoh misalnya ini engineering, lalu yang ini programming, dan yang ini marketing. Nah, misalnya engineering kita kasih VLAN 10, lalu yang programming kita kasih VLAN 20, dan yang marketing kita kasih VLAN 30. Oke, di sini kita kasih 3 IP karena di sini ada 3 VLAN. Misalnya engineering 192.168.10.0/24. Nah, untuk yang programming kita kasih IP 192.168.20/24. Nah, untuk yang marketing IP-nya 192.168.30/24. Nah, misalnya PC-nya udah semuanya tersambung ke switch-nya. Nah, untuk engineering ingin 10 MB, bandwidth-nya kita tulis 10 MB, dan untuk programming 20 MB, dan untuk marketingnya kita kasih 30 MB untuk bandwidth-nya. Nah, jadi disitulah VLAN dibutuhkan ya, karena untuk memanage jaringan tersebut. Nah, jadi fungsi utama dari VLAN itu yaitu untuk memanajemen. Nah, misalkan di sini ada PC 1, 2, dan 3. Nah, misalnya nanti PC 1 ingin mengirim data ke PC 2. Misalnya nanti dari PC 1 diproses melalui switch dulu baru dipertanyakan atau dipastikan ke PC-PC yang lainnya. Baru tahu tujuan tuh ke PC yang mana, yaitu PC 2. Nah, jadi secara fisikalnya switch itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, lalu di sini terhubung kepada engineering-nya. Nah, lalu yang di sini terhubung kepada programming-nya. Lalu yang di sini terhubung kepada marketing-nya. Oke, jadi itu materi tentang VLAN. Kita lanjut ke konfigurasi VLAN. Oke guys, di sini aku akan menjelaskan tentang konfigurasi VLAN.
di sini kita masukkan lagi untuk VLAN yang ke-20 ke port switch-nya, tapi menggunakan range agar lebih cepat dan biar lebih mudah. Caranya ketik interface range FA0/1 sampai 3 karena di sini ada 3 PC. Nah, di sini lalu kita ketik do show VLAN brief untuk mengecek apakah VLAN 10 dan VLAN 20-nya sudah ada atau belum. Nah, jika sudah seperti ini berarti FA-nya sudah terhubung ke port si switch-nya. Nah, di sini kita coba lagi mengirimkan pesan ke PC satu sama lain untuk bukti kalau ini sudah successful dan sudah saling berkomunikasi. Nah, kita langsung ke simulation-nya, lalu kita ke ARP-nya untuk menghapus jejak. Untuk mempersingkat waktu, lalu kalian lanjut aja ke halaman command prompt-nya. Nah, di command prompt kita ketik ARP-A untuk menghapus jejak komunikasi dari PC 1, lalu ARPD untuk menghapus dan ARPA untuk melihat. Lalu kalian close dan lanjut ke PC 2, lakukan hal yang sama. Nah, di sini pengiriman surat sedang berproses ya semuanya. Jadi begitu praktek simulation-nya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang topologi jaringan 2. Sama seperti yang tadi, tapi ini aku udah membuat ruangan satunya lagi menjadi 2 ruangan. Oke guys, di sini aku akan menerangkan tentang belajar trunk. Sini kita langsung ketik aja do show VLAN brief. Nah, jika tampilannya seperti ini berarti portnya sudah masuk ke VLAN-nya masing-masing. Nah, karena sudah terkonfigurasi, di sini kita akan masuk ke switch ruangan 1 untuk masuk ke mode terangnya. Pertama, kalian ketik enable, lalu ketik konfigurasi terminal.
kalian ketik interface FA0/7 karena untuk switch yang di ruangan 1 yaitu FA-nya 0/7. Nah, kalian sudah, lalu kalian klik enter, lalu ketik switch port mode trunk. Jika sudah, kalian tinggal klik enter, lalu kalian tulis do show interface trunk. Nah, jika sudah, di bagian FA0/7 ada status, di situ tulisannya trunking. Berarti artinya switch ini sudah di mode trunking. Nah, di sini akan mencoba atau melakukan yang sama di switch ruangan 2. Lalu di sini ketik do show VLAN brief, maka nanti hasilnya sama di FA0/1 modenya mode trunk. Di sini kita akan coba mengirimkan surat dari VLAN 10 ke VLAN 10-nya di ruang 1 dan di ruang 2. Jika sudah, berarti antar VLAN sudah saling terhubung. Oke semuanya, di sini aku akan mencoba ping antar VLAN. Berproses untuk bertukar data atau menghubungkannya. Ketika sudah, nanti akan muncul successful. Di sini kita coba ngeping ke PC lainnya sampai hasilnya successful. Nah, di materi kali ini kita akan belajar tentang allowed trunk. Jadi, allowed trunk itu untuk melihat kapasitas batas untuk VLAN-nya, untuk melewati angka berapa saja atau range sampai berapa. Nah, di sini kita coba mengirimkan surat lagi, apakah successful atau tidak, dan hasilnya successful. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang materi topologi 3 ruangan. Nah, di sini aku udah membuat 3 ruangan ya, guys. Oke, di sini kita akan konfigurasi PC dari ruang ketiga, baik di VLAN 10 ataupun 20, sama seperti sebelumnya. Setelah itu kita akan masuk ke switch di ruangan ketiga untuk mengkonfigurasi VLAN 10 dan 20. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi interface-nya juga karena VLAN 10 dan VLAN 20 portnya belum masuk. Nah, kita konfigurasi interface-nya. Yang pertama, kita ketik dulu INT dengan range dari FA0/1 sampai 3. Untuk yang VLAN 10 nanti ditambahinnya switch port VLAN 10. Nah, nanti yang VLAN 20 sama memakai range agar lebih mudah. Jika sudah dari exit, setelah itu kalian ketik do show VLAN brief. Nah, portnya sudah masuk ke VLAN-nya masing-masing. Nah, setelah itu di sini kita akan tambahkan konektif dari switch ruangan 3 ke switch ruangan 2. Nah, di sini switch yang ruangan 2 FA0/8. Di sini kita akan langsung mengkonfigurasi di switch yang di ruangan 2. Lalu kita masuk ke switch di ruang 3 untuk memode trunk seperti di switch yang sebelumnya. Nah, untuk switch di ruang 3 atau yang FA0/7 ini sudah ada di status mode trunk, dan sekarang kita akan mencoba mengirimkan surat. Nah, di sini juga kita akan mencoba PC dari ruang 2 ke ruang 3. Kita akan mengirimkan surat dari ruang 1 mencoba ke ruang 2 dan dari 2 ke ruang 3. Nah, begitu caranya membuat topologi dalam 3 ruangan.
Oke guys, di materi kali ini aku akan men-trunking pada multilayer di switch. Oke, di materi kali ini aku akan menjelaskan tentang Dynamic Trunk Protocol, yaitu DTP. Nah, di sini tuh ada berbagai menu, yaitu Dynamic Auto, Dynamic Disable, Trunk, dan Access. Mode Trunk ini maksudnya ke switch dan Access masuknya ke add device. Nah, di DTP itu ada dua mode, yaitu Dynamic Auto dan Dynamic Disable. Bisa kalian lihat, jika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto juga, hasilnya akan menjadi Access. Sedangkan Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Disable, maka nantinya akan menjadi Trunk. Nah, begitupun dengan yang lainnya, misalnya Dynamic Auto bertemu Trunk akan menjadi Trunk, dan Dynamic Auto bertemu Access akan menjadi Access. Jadi, kesimpulan dari tabel ini tuh yaitu Dynamic Auto untuk menunggu, sedangkan Dynamic Disable untuk mengajak, dan kesimpulan Trunk untuk memaksa. Dan yang Access juga sama seperti Trunk, yaitu untuk memaksa. Nah, jadi begitu ya caranya teman-teman. Di materi berikutnya aku akan mempraktikkan tentang DTP. Oke, di materi kali ini aku akan mempraktikkan tentang Dynamic Topology Protocol atau bisa disingkat dengan DTP.
apa nanti VLAN itu? Jadi, nanti VLAN itu adalah VLAN yang dikembalikan ke suatu port jika tidak dalam bentuk trunking dan untagged. Nah, di sini akan dipraktikkan cara dari nanti VLAN-nya itu sendiri.
saya kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye guys.